Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan analisa kasus naiknya harga minyak goreng dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah Negara Pasar dan Masyarakat. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Hamam Abdul Salam, Nabila Amira Awahdah, Safera Muaira, dan saya sendiri Theodorin Tatenius. Yang pertama adalah latar belakang. Kelangkaan minyak goreng ini disebabkan karena ada kenaikan dari sisi permintaan yaitu demand dan penurunan dari sisi penawaran atau supply. Produksi minyak Indonesia hanya mampu mencapai 700.000 barrel per hari, sedangkan konsumsinya mencapai 1,5 juta barrel per hari. Lalu ada penyebab lainnya karena tingginya harga CPO atau crude palm oil di pasar internasional. Jadi karena harga CPO tadi sedang tinggi, jadi perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit mendistribusikan minyak ke luar negeri untuk mengincar keuntungan lebih besar. Lalu di sini ada penyebab kelangkaan minyak. Di atas ini ada regulasi minyak yang normal, di mana dari pemasok, petani kelapa sawit, lanjut ke produsen, yaitu pabrik, lanjut ke pihak distributor, pedagang dan konsumen, itu yang normal. Lalu di bawah ini ada skema regulasi minyak yang tidak normal, yang juga termasuk penyebab kelangkaan minyaknya. Jadi di bawah ini dari pemasok petani kelapa sawit, pihak produsen yaitu pabrik malah menjual hasil produksi minyak goreng ke negara asing, diketahui karena mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih dibanding menjualnya ke dalam negeri. Karena hal tersebut, suplai minyak goreng dalam negeri menjadi terhambat. Permasalahan lainnya ada di pihak distributor. Mengacu kepada naiknya harga minyak di pasar internasional, distributor memperkirakan bahwasanya pemerintah sewaktu-waktu akan mencabut harga eceran tertinggi atau HET sehingga mereka menjual minyak dengan harga setinggi yang mereka inginkan. Dengan itu mereka melakukan cut off segala suplai minyak goreng ke pedagang sampai harga eceran tersebut dicabut. Sehingga para pedagang tidak memiliki suplai minyak goreng lagi dari distributor dan menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan sehingga masyarakat harus membeli minyak goreng tersebut dengan harga yang tinggi. Teori yang digunakan pada kasus ini adalah SARS-CP, teori yang menjelaskan tentang kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya, sumber daya yang tidak ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsep kelangkaan diartikan sebagai suatu keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan lebih sedikit, yaitu minyak goreng, daripada jumlah kebutuhan atas alat pemuas tersebut, yaitu pengguna minyak goreng manusia. Lalu bagaimana hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat dalam kasus ini? Dalam kasus ini, negara mengambil peran yang cukup penting dalam kelangkaan minyak dikarenakan negara tidak meregulasi dengan baik perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng dan juga karena Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana, Dirjen dari Perdagangan Luar Negeri sendiri, menjadi tersangka dalam kasus kelangkaan harga minyak. Hal ini dimulai semenjak Kejaksaan Agung curiga dengan kebijakan Kemendak menetapkan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor crude palm oil atau CPO dan produk turunannya. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah. Lalu pasar di Indonesia cenderung yang mendekati kepada free market. Produsen yang seakan mendapatkan lampu hijau dari pemerintah untuk meneruskan produk kelapa sawitnya untuk diekspor dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena apabila menjualnya ke luar negeri, karena CPO sendiri di ranah internasional sedang mengalami kenaikan harga. Sehingga masyarakat yang tadinya sebagai tujuan utama dari rantai pemasakan ini, kini berubah menjadi ekspor ke luar negeri. Dalam kasus ini, masyarakatlah yang menjadi korban. Harga melonjak tinggi karena adanya kenaikan permintaan dan penurunan dari sisi penawaran. Disebabkan oleh yang telah kami sebutkan sebelumnya, pasokan minyak sawit yang harusnya ada di dalam negeri malah diekspor ke luar negeri oleh produsen yang hanya mementingkan keuntungan perusahaannya tanpa melihat dampaknya bagi masyarakat. Kontribusi sektor kelapa sawit pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor kelapa sawit berperan penting bagi perekonomian Indonesia.
Pertumbuhan di sektor ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Industri sawit dinilai mampu menjadi big push industri yang juga memiliki big impact dalam perekonomian Indonesia. Industri sawit mampu menyerap sedikitnya 16 juta tenaga kerja setiap tahunnya. Industri tersebut juga berkontribusi sekitar 13,50% terhadap ekspor non-migas dan menyumbangkan 3,50% kepada produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Sawit telah menjadi salah satu industri unggulan dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.